Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah memasuki hari ke-8 dalam program kita yaitu Kilatan Ramadan yang mengkaji kitab tafsir surat Yasin karya Syekh Hamami Zadah. Angka 8 artinya sudah 8 hari kita memasuki bulan Ramadan. Hari ke-8 kita memasuki Ramadan itu cukup lama, hampir sepertiga dari Ramadan yang nanti kita akan lakukan. Pertanyaannya adalah seberapa banyak ibadah yang kita haturkan kepada Allah pada 8 Ramadan ini dari 1 sampai 8. Berapa banyak kerinduan kita ungkapkan kepadanya dalam berbagai ibadah dan ritual hati kita. Ini saya kira pertanyaan besar yang kemudian semoga bisa menggugah diri kita untuk bersemangat di dalam beribadah dan mendekat kepadanya. Oke, mari kita lanjutkan. Tetapi sebelum kita mentelaah kitab tafsir surat Yasin ini, mari kita bersama-sama berdoa dengan membaca Fatihah. Semoga dengan doa kita, dengan Fatihah ini menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang selalu rindu kepada Allah, menjadi para pecintanya, menjadi orang-orang yang terbaik di sisinya dan diberikan ilmu yang manfaat. Ala hadhihi niyah bisirril Fatihah. Oke, kita telah sampai kepada ayat ke-37. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idahum muslimun. Oh ya, kemarin belum saya baca dulu. Wa qauluhu ta'ala lan utai dawa ta'ala wa mimma la ya'lamun isyaratun iku dadi isyarat ila hadhil madkurati marang ikilah kang den sebut. Maksudnya wa mimma la ya'lamun itu maknanya adalah tentang alam-alam ghaib kemarin. Oke, kita lanjutkan ke ayat wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idahum muslimun. Wa ayatun lan iku dadi tondo lahum maring nas alailu utawi wengi naslahu menanggalkan sapa kita minhu saking lail annahara ing rino ing awan ing siang faidahum mongko nalikane utawi nas muslimuna iku mancing peteng kabeh. Eta dulu tegese nuduhake apa ayat ala kudratina ing atase kekuasaan kita wa wahdaniyatina lan keesaan kita. Ana ing satemene ingsun nunzi'u iku nyopot sapa ingsun al-yauma ing rino minalaili sangking bengi. Fahum mongko utawi nas dahiluna iku mlebu kabeh mancing kabeh fi zulmati ing dalem wengi, ing dalem peteng. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Ini bagaimana maknanya? Ya, ini menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa atas setiap sesuatu, bahwa Allah itu esa, sebagaimana yang pada ayat kemarin juga mengatakan seperti itu. Tentang keesaan Allah. Dalam artian tidak ada yang memaksa Allah, tidak ada yang menyaingi Allah. Ya, ini adalah hak prerogatif Allah untuk mengganti siang dan malam. Dan Allah Maha Kuasa untuk melakukannya. Wa maknahu adapun utawi maknane dahiluna fi zulma nadhabu budalan kita binahari kelawan siang wanaji ulan teko kita bilaili kelawan wengi wadhalika lan utai mengkono-mengkono nadhabu bin nahari wanaji bilail anal asla iku satemene asline hiya yo la'ala sof apa ini azulmatu iku peteng hiya ini al aslu anal asla hiya ini muannas asla itu mudakar. Nah ini makanya hiya ini kembalinya kemana? Ini wallahu alam. Tetapi juga az-zulmatu. Ya, ini belum ketemu saya. Tetapi intinya anal asla az-zulmatu gitu. Az-zulmatu iku peteng wa naharu lan utawi wa an-nahara lan sak temene siang
dahilun iku mlebu alaiha ing atase lail. Fa idza gharabat mongko nalikane lingsir, nalikane surup apa asyamsu srengenge naslahu mongko menanggalkan sapa kita annahara ing wengi ing rina minal laili sangking wengi. Fayad haru mongko dadi pertelo apa zulmatu kepetengan faulima mongko den ngerteni min hada sang iki anal laila satemene wengi al aslun iku asale wa nahara lan satemene siang farun iku cabang. Jadi maknanya kami mendatangkan siang dan meninggalkan siang dan mendatangi malam. Mendatangi malam. Jadi aslinya itu zulmah, yo gelap gitu ya. Sedangkan siang itu masuk ke dalam kegelapan tersebut. Jadi ketika matahari itu terbenam maka Allah menanggalkan siang dari malam. Jadi dilepas gitu ya. Wayad haru zulmah, maka kemudian muncullah kegelapan, ya gelap ya zulmah. Faulima, jadi asalnya faulima min hada anal asla anal laila aslun. Jadi aslinya dunia ini ya, aslinya hari waktu itu ya alail malam. Ya, sedangkan siang itu cabangnya, sempalannya atau sesuatu yang mengikutinya. Jadi sebenarnya yang pertama itu malam. Fa in kila mongko lamun den ucapake alailu ana ta utawi wengi afdalu iku luwih utama amnaharu atau siang. Al jawabu utawi jawabe alailu utawi bengi afdalu iku luwih utama li anna krana satemene lain khuliqat iku den ciptakake apa lail minal jannati saking swarga wa naharu lan utawi wengi utawi rino siang minan nariku saking neraka li anahu krana satemene kelakuan waroda tumeka fil asari ing dalam hadis ana fil jannati satemene iku ing dalam surga nuron apa nur apa cahaya wadul matan lan kegelapan. Wa jama'alan ngumpulaken sinten Gusti Allah zulmatal jannati ing zulmatal jannati ing kepetangane swarga. Fa khalaqa nuli nyiptakaken sinten Gusti Allah minha sangking zulmah alaila ing wengi. Falam tabqa mongko ora tetep fil jannati ing dalem surga apa zulmatun kepetangan wa jama'alan ngumpulaken sinten Allah Gusti Allah nur jahannam ing nur jahannam wa haulaqa lan nyiptakaken sinten Gusti Allah minha sanging nur jahannam annahara ing siang falam yabqa mongko ora tetep fi jahannam ing dalem neraka jahannam apa nurun cahaya fakuluha mongko utahi sekabehane jahannam zulmatun iku kepetengan fannaharu mongko utawi rino mahalul maksiati ala suami ya. Nah, sampai sini dulu. Jadi kalau pertanyaannya tadi antara malam dan siang itu sebenarnya yang aslinya itu yang mana? Aslinya adalah malam. Ketika ditanyakan itu lebih baik siang atau malam, maka jawabannya alailu afdholu. Malam itu lebih utama. Karena apa? Karena menurut ini bahwa malam itu diciptakan dari surga, sedangkan siang itu diciptakan dari neraka. Ini disebut dalam sebuah hadis bahwa di surga itu ada cahaya dan juga ada kegelapan. Kemudian Allah mengumpulkan kegelapan surga, kemudian menciptakan dari kegelapan tersebut menciptakan malam, sehingga tidak ada kegelapan di surga. Sedangkan Allah mengumpulkan nur jahanam, mengambil nur jahanam, cahaya jahanam, dan menciptakan darinya siang. Maka sehingga tidak ada tersisa falam yapko, maka tidak tersisa cahaya di jahanam. Jadi semuanya adalah kegelapan. Fannaharu mongko utawi rino siang mahalul maksiati iku panggonane maksiat wal lailu lan utawi bengi mahalul istighfari iku panggonane istighfar wal adri lan
pengampunan, wal udri lan pengampunan. Wan nadamati lan penyesalan, wal lailu lan utawi bengi tasturu iku nutupi apa lail al uyuba ing aib, pira-pira aib, wan naharu lan utawi rino yakshifu iku buka apa nahar al uyuba ing aib. Ini maka karena siang itu diciptakan dari jahanam, fakuluha zulmatun, maka di jahanam itu adalah kegelapan yang ada. Fanharu mahalul maksiati. Siang itu tempatnya maksiat, sedangkan malam itu tempatnya istighfar, tempatnya pengampunan, tempatnya penyesalan. Dan malam itu dapat menutupi aib, sedangkan siang itu membuka aib. Falailu mongko utawi rino, falailu mongko utawi bengi, sairul, ini lala soab sairul asyiqina, perjalanane wong kang, kalau di sini satrul ya, dalam teks lain itu sairul asyiqina, perjalanane para pecinta, para perindu, ilallahi marang Gusti Allah, ya laita, menawa auqatu utawi wektune lail tadumu iku langgeng apa auqat. Dan malam itu adalah perjalanan orang-orang yang cinta kepada Allah, para pecinta, para perindu Allah, orang yang rindu Allah itu pasti tidak melewatkan malam-malam untuk beribadah kepadanya. Makanya kalau kita mengatakan diri kita rindu kepada Allah, tapi malam kok tidak melakukan apa-apa, ya kita belum termasuk pada orang-orang yang syarul asyikin, lelakunya orang-orang yang rindu kepada Allah. Makanya kalau kita ingin menjadi orang perindu kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita hidupkan malam. Mumpung juga ini bulan Ramadan. Wan naharu suku ahli dunya, wan naharu lan utawi wengi rino suku ahli dunya iku pasare ahli dunya, walailu lan utawi malam, ini laisu, ini walailu, ini suku ahli akhirati iku pasare ahli akhirat. Nah ini jadi pasar itu kan ramenya, ya rame, tempat berkumpulannya orang sehingga rame. Sehingga siang itu diibaratkan seperti pasarnya ahli dunia, sedangkan malam itu pasarnya ahli akhirat. Jadi kalau ahli akhirat itu ahli yang dekat kepada Allah itu, kalau malam itu malah keluar rame. Keluar itu dalam artian beribadah, beraktivitas. Kalau siang pasarnya dunia itu kan siang ya. Kalau siang ada jual beli, kalau malam kan nggak ada, karena aktivitasnya ketika siang. Tetapi kalau malam itu seolah-olah seperti pasarnya ahli akhirat. Jadi rame. Kalau ahli akhirat itu kalau malam malah pada keluar, dalam tanda petik keluar dalam artian semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kemudian kita ingin jadi ahli akhirat, ya kita juga harus keluar dalam tanda petik malam. Artinya banyak beribadah pada waktu malam. Alim ta ono to ora ngerti sira anak Ibrahim satemen Ibrahim alaihi salatu wassalam labisa iku nganggo sinten Nabi Ibrahim, anak Ibrahim satemen Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam, labisa iku nganggo sapa Ibrahim khalatal khilati ing pakaian kedangsaran. Jadi pakaian ketika Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan. Nah, itu kan dia mencari sesuatu, ya, mencari sesuatu, siapa sih Tuhanku? Nah, ini namanya kholatal, seolah-olah diibaratkan kholatal khilati, ya, memakai pakaian kedangsaran. Filaili ing dalam bengi, kama kola kaya ayat kola kawis ngendika sinten Allah ing ma falam majanna mongko nalikane nutupi alaihi atase Ibrahim apa alaihi wengi ro'a mongko weruh
sapa Ibrahim kaukaban ing lintang. Ini dalam ayat itu kan falam majanna alaihi lailu. Nah, ya, jadi lailu. Jadi Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan dalam proses sampai kepada tauhid beliau itu dilakukan pada malam-malam hari. Makanya orang-orang yang ingin mencari Tuhan, dalam tanda petik pencari Tuhan, ingin dekat kepada Allah, maka harus digunakan malamnya. Wasami'at lan krungu sapa al malaikatu malaikat sauta tasbih Yunusa ing suarane tasbih Yunus alaihi salatu fi badnil huti ing dalem wetenge iwak hut, ya, ikan paus fil laili ing dalem wengi kama kaya dawuh kala kang wis ngendika sinten Allah taala fanada mongko DP undang-undang sinten Yunus fi zulmati ing dalem kepetengan alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Alla ilaha ansya temene kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah iku mujud illa anta kejaba panjenengan. Subhanaka maha suci panjenengan ini satemene ingsun kuntu ana sapa ingsun minaz zalimin iku setengah saking wong dolim. Kalau Nabi Ibrahim itu juga mencari Tuhan pada waktu malam, fanada fi zulumat. Begitu juga malaikat itu mendengar suaranya, tasbihnya Nabi Yunus ketika beliau itu dimakan ikan paus, ya, hud. Ada yang mengatakan ikan nun, itu ikan apa, pokoknya ikan besar itu, ya, pada waktu malam hari. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu fanada fi zulumat. Nabi Yunus itu berdoa kepada Allah dalam kegelapan. Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi tasbihnya Nabi Yunus itu ketika beliau dalam menghadapi kesulitan hidupnya, yaitu ketika dimakan ikan khut tadi, itu tasbihnya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi kalau kita bisa meniru Nabi Yunus. Jadi ketika kita merasa dalam sesuatu kok nggak enak, hidup ini kurang enak, mungkin kita perlu meniru Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doanya. Wa Musa lan Nabi Musa utawi Nabi Musa alaihi salatu wasalam karena iku enten sinten Nabi Musa fi Jabal Turi Sina ing dalem gunung Turi Sina. Sakrona hale mendem, hale mabuk min mahabatillahi saking cinta kepada Allah. Faja'ala mengko tumandang sapa Musa ayar kuso ing yen to menari. Sapa joget sapa Nabi Musa min syauqihi krana saking rindunya Nabi Musa. Kanat ana apa hadhil waqi'atu ikilah kejadian fil laili ing dalem wengi kama kola kaya oleh ngendika sinten Allah taala wa wa'adna lan janjeni sapa kita Musa ing Musa talatina ing dalem 30 apane lailatan wengine. Begitu juga Nabi Musa ketika di Turisina, di Gunung Tursina ini beliau mabuk cinta kepada Allah sehingga sampai dia itu menari-nari, joget-joget. Makanya kalau sekarang ada tari sufi itu yang muter-muter ini mungkin juga saking mabuknya cinta kepada Allah, ya, saking cinta kepada Allah sampai kemudian menari-nari. Jadi kalau kemudian saking syauknya, saking rindunya kepada Allah, ada orang pikiran sampai sampai seolah-olah dalam tanda petik kelihatannya kok nggak sadar, siapa tahu itu dia sedang syauk, ya, syauknya sedang tinggi sebagaimana Nabi Musa alaihi salam, ya. Tapi kalau jogetnya karena mendengarkan musik, ya itu beda lagi.
Itu beda lagi. Kalau ini mahabbah itu juga kemudian bisa mendatangkan orang itu seperti menari, saking senangnya rindu kepada Allah. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam. Ini dalam ayat Al-Quran, wa wa'adna Musa thalathina lailatan. Nah, malam juga kan. Wa nabiyuna lan utai nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam balagha iku tumeka sinten Kanjeng Nabi manzilatan ing panggonan rafi'atan kang utawa panggonan derajat rafi'atan kang luhur. Wahya hale utai manzilatan rafi'atan qoba qausaini. Iku jaraknya kira-kira dua anak busur panah. Ya, kira-kira rong gendewa. Kalau makna Jawa nih gitu. Itu dalam surat An-Najm ayat 9 kan juga ada qoba qausaini. Ya, ini makna batin ya. Makna dua busur itu apa gitu ya. Kira-kira dua anak busur itu apa? Ini makna batin. Filaili ing dalem wengi kama kola kaya oleh ngendika sinten Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi ma suci zat asra kang wis memperjalankan sapa alladzi bi abdihi kelawan hambane alladzi lailan ing dalem wengi. Begitu juga Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika Isra Mi'raj sampai kepada tempat yang tinggi. Ya, derajat yang tinggi diangkat oleh Allah ya itu juga pada malam hari. Ayatnya adalah subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram dan seterusnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci zat yang memperjalankan. Nah, ini bahasanya asra bi 'abdihi. Kalau dulu ketika berdiskusi asra itu memperjalankan. Jadi ya tidak kalau orang sudah pasrah itu ya asra diperjalankan oleh Allah. Jadi orang-orang yang tawakal itu seringkali diperjalankan oleh Allah. Wa kamalan kaya hadis kala kang wis ngendika sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam ing ma. Inna fil laili satemene iku ing dalem wengi saatan apa satu mongso sak jam. Saatan itu sedelok ya semongso sewaktu ya satu jam bolehlah. Layu wafiku kang ora nyocoki ha ing saah sapa rajulun seseorang muslimun kang muslim ya selalu kang nyuwun sapa rajulun muslimun Allah ing Gusti Allah taala fiha ing dalem saah khairan ing kebagusan illa la ala sawab illa kalau di sini la atau tapi illa atau kejaba maringi sinten Allahu ing khair iyahu ing rajul. Watil kasaatu lan utai mengkono waktu 1 jam fikuli lailatin iku yang dalam setiap bengi. Begitu juga dalam sebuah hadis disebutkan bahwa di setiap malam itu ada sebuah waktu. Ada waktu di mana ketika seseorang muslim itu meminta kepada Allah sebuah kebaikan, maka pasti Allah akan mengabulkannya. Ya, pasti Allah akan mengabulkannya. Dan waktu-waktu tersebut adalah fi kulli lailatin. Jadi kalau kita mau menginginkan khairan, ya malam-malam kita harus bangun. Ya, kita harus bangun. Bangun untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini hadisnya. Jadi kalau punya keinginan yang besar, mari kita hidupkan malam-malam kita. Ya, biar semakin juga mendekatkan diri kepada Allah. Wa kamalan kaya hadis kala kang wis ngendika sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam. Idza dhahaba budalan menalikane menuju apa sulusani 2/3 minal laili sangking wengi yanzilu mongko tumurun sapa malakun malaikat biidnillahi kelawan izine Allah taala ila samai dunya marang langiten dunya
Fayasihu nuli berteriak sapa malak. Wa qala lan ngendika sapa malak, hal min sahibi hajatin ana kang duweni hajat. Wa hadzal waqtu lan utawi ikilah waktu qabul hajati iku waktu qabul hajat. Ya. Ini juga dalam sebuah hadis. Jadi ketika 2/3 malam, ya 2/3 malam terakhir. Ini malaikat turun dengan izin Allah ke langit dunia dan berteriak dalam artian woro-woro gitu mungkin ya. Apakah ada yang mempunyai hajat? Ini adalah waktu kabulnya hajat atau dikabulkannya hajat, keinginan. Makanya ya ini tadi hadis ini juga memberikan pituah, memberikan seruan kepada kita untuk menghidupkan malam-malam kita, terutama 2/3 terakhir. Kalau kita ingin dikabulkan hajat, 2/3-nya jangan ditinggalkan ya. Wa kamalan kaya hadis kula kang wis ngendika sinten alaihi salatu wasallam, alaikum tetepo ing atas sira kabeh bi qiyamil laili kelawan qiyamul lail. Fa innahu mongko satemene qiyamul lail adatus sholihina iku kebiasaane wong kang padha saleh al mutaqaddimina kang wis dhisik kabeh ming qablikum saking sadurunge sira kabeh. Jadi hadis Nabi juga mengatakan lakukanlah sholat malam karena ini kebiasaannya orang-orang soleh sebelum kamu, terdahulu sebelum kamu. Jadi sholat malam itu kebiasaan orang-orang soleh. Jadi kalau kita merasa soleh kok tidak sholat malam, ya ini berarti tidak mengikuti adatus sholihil mutaqaddimin gitu ya. Fahadihi mongko utawi iki al-khoslat. Fahadihil khoslatu mongko utawi ikilah praktek. Ya, utawi ikilah pakerti. Tukor ribu iku bisa mendekatkan apa hadihil khoslah kum ing sira kabeh ilallahi marang Gusti Allah. Kebiasaan sholat malam itu merupakan praktek yang dapat menjadikan diri kita dekat kepada Allah. Wa kafaratu dzunubikum. Lan jadi penebuse dosa-dosa ira kabeh. Salat malam itu juga dapat meleburkan, dapat menghilangkan, menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya mari salat malam. Ini juga mengajak diri saya. Saya juga masih kadang salat, kadang tidur. Nah, ini berarti ya belum solehin ya. Tapi dengan ngaji ini paling tidak saya diingatkan. Teman-teman semuanya juga diingatkan bahwa adatus sholihin al-mutaqaddimin min qablikum fahadihil khoslatu tuqarribukum ilallah. Wa kana lan ana sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam yaqumu iku jumeneng sinten Kanjeng Nabi wa tahajjatu lan tahajud wa ya ini wajajtahidu lan bersungguh-sungguh. Wa yajtahidu lan bersungguh-sungguh sinten Kanjeng Nabi fil laili ing dalem wengi bihaitsu tawarromat sekiron dinggon abuh apa kodamahu dua kakinya Kanjeng Nabi mingkasrotil qiyami sebab okae jumeneng fi sholati ing dalem salat. Kila monggo den takoni sinten Rasulullah, ya Rasulullah, he Rasulullah, qad ghafar teman-teman sing ngapunten sinten Allah Gusti Allah taala ma ing perkara takodama kang wis dhisik apa ma min dammi kasanging dosa sira wa malan perkara ta'akhara kang akhirake apa ma fala yahmilu mongko ora nanggung se hadhil masaqah. Kok di sini fala yahmilu ya? Kalau di satu teks lain falima tatahammalu ya, bukan fala yahmilu tetapi falima ya tatahammalu. Saya lebih condong ke situ. Falima mongko krana apa tatahammalu nanggung panjenengan hadil masyaqqata ing ikilah
rekoso fit taati ing dalem taat. Faqala nuli jawab sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam. Afala aku ono to ora ono sapa ingsun minasyakirina iku sange wong syukur alama ing atase perkara ama kang wis paring nikmat sinten Allah Gusti Allah alaya ing atase ingsun faujada mongko wis mewujudkan sinten Allah ni ing ingsun minal adami saking ora ana ilal wujudi marang wujud afala askuru. Ini ini diceritakan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap malam yakumu wa yajtahidu. Pada malam-malam beliau itu yakumu wa yajtahidu. Bangun untuk melakukan sungguh-sungguh kepada Allah, melakukan sholat. Sehingga diceritakan hatta tawar romat. Kaki beliau itu sampai bengkak-bengkak gitu ya, saking bengkak-bengkak karena apa? Saking banyaknya qiyamul lail. Kira-kira ini berapa kali ini atau berapa lama ini kok sampai bengkak-bengkak itu dalam sholat. Maka kemudian ditanya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu telah mengampuni apa dosa-dosamu, apa yang telah lalu maupun yang akan datang. Kenapa engkau falima tatahammalu? Kenapa engkau melakukan sesuatu yang begitu berat ini ya Rasul di dalam taat? Maka Rasulullah mengatakan, afala aku minasyakirin. Apakah saya tidak perlu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada saya? Saya dijadikan dari ketiadaan menuju wujud saat ini. Afala ashkuru, ana ta ora syukur sapa kita? Fa nuli maringi sinten ni ingsun sinten Allah Gusti Allah al akla ing akal wal fikra lan fikir wal fahma lan kefahaman wa nubuwata lan kenabian. Selanjutnya Rasulullah juga mengatakan lagi afala ashkuru fa'atoni lahu. Apakah saya tidak bersyukur Allah telah memberikan saya akal, Allah telah memberikan saya fikiran, memberikan pemahaman, memberikan nubuwah, ya, sehingga Rasulullah walaupun sudah dijamin, ya, sudah diampuni segala dosanya, tetap melakukan sholat malam. Nah, ini saya kira kita perlu malu menjadi umatnya yang belum bisa meniru. Semoga teman-teman semuanya yang sudah ada yang bisa meniru beliau seperti ini setiap malam berapa jam untuk melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Afala ashkuru, ana to ora syukur kita. Wa atoni lan paring sinten Allah ni ingsun at-taufiq ing pertolongan ila taati malang taat. Apakah saya tidak perlu bersyukur? Ya Allah telah memberikan pertolongan kita kepada taat. Syukurlah. Tidak semua orang itu diberi pertolongan untuk taat. Ya, tidak semua orang. Jadi kalau kemudian kita termasuk orang-orang yang taat, ya kita harus bersyukur. Salah satunya sebagaimana dicontohkan oleh Nabi, yaitu menghidupkan malam-malam untuk sholat, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Afala ashkuru, ana ta ora syukur sapa ingsun waqobila lan trimo sinten Allah taati ing taat ingsun wa ibadati lan ibadah ingsun. Faya ayuhal ghafilun, he wong-wong kang padha lali hal sami'tum. Ana ta ora krungu sira kabeh kalama nabiikum ing ngendikane nabi sira kabeh Muhammadin, ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, apakah saya tidak bersyukur? Allah telah menerima taatku, Allah terima ibadahku. Maka di sini beliau mengatakan Al-Musonif, wahai orang-orang yang lupa, apakah engkau tidak mendengar seruan dari perkataan dari nabimu semuanya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah engkau tidak malu gitu ya? Nah ini Ini adalah cemesan. Kalau bahasa Jawa itu cemesan kepada kita ya. Kita seharusnya malu ya. Mungkin mulai nanti malam bagi yang belum, ayo semakin semangat untuk menghidupkan malam-malam 2/3 malam yang terakhir. Ya hasrota, duh malang sekali. Liman marang wong doya akan nyanyiaken sapa man alaila ing
wengi bil khuflati kelawan lali. Nah, ini sungguh malang sekali orang yang menyia-nyiakan malam dengan lupa untuk beribadah kepada Allah. Ya, makanya ini hadis yang menyeru kepada kita, ayo hidupkan malam. Wayana dama duh ketun temen liman marang wong adhaba kang budalan sapa man. Budalake sapa annahara ing rino bil maksiati kelawan maksiat illa anallaha ala eling innallaha satemene Gusti Allah la yahriku iku ora ngobong sinten Gusti Allah sahabal ainaini ing kang duweni dua mata. Ainin yaiku mata tapi kang nangis sapa ain filaili ing dalem wengi min khasyatillahi krana takut kepada Allah wa ainin lan mata latanamu kang ora turu apa ain fi sahari ing dalem wektu wengi fi sabilillahi ing dalem dalane Gusti Allah. Sungguh menyesal orang-orang yang siang harinya melakukan maksiat. Ingatlah sesungguhnya Allah itu tidak akan memasukkan ke dalam neraka layah riku sahibal ainain. Allah tidak akan membakar orang yang mempunyai dua mata. Dua mata itu yang mata yang apa ini? Ainin tabqi fil lail fi min khasyatillah, yaitu mata yang dapat menangis karena takut kepada Allah. Jadi orang yang takut kepada Allah kemudian menangis tidak akan layah riku sahibal ain, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, tidak akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ainin la tanamu fi sahari, dan mata yang tidak tidur pada waktu malam fisabilillahi, karena apa? Karena di jalan Allah, karena ingin mendekat kepada Allah. Makanya bagi orang-orang yang punya ainin latanamu fisahar, orang yang mampu untuk tidak tidur pada malam karena ingin mendekat kepada Allah, maka layahriku. Jaminannya Allah adalah tidak memasukkan dia ke dalam neraka. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini sampai sini dulu. Jadi ayat ke-37 ini membicarakan tentang malam dan siang, dan kita harus mempergunakan malam-malam kita untuk mendekat kepada Allah. Tadi banyak sekali hadis, banyak sekali contoh orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah itu ya dengan menghidupkan malamnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi para perindu berarti dia harus menggunakan malamnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya ditakdirkan oleh Allah menjadi para perindu dan pecintanya sehingga mampu untuk menghidupkan malam-malam kita menyembah kepadanya, dan juga siang kita dijauhkan dari maksiat, siang kita dipenuhi juga dengan kebersyukuran dan ibadah kepadanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang lebih tahu makna dari semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.